Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan seperti biasa kami hadir menyapa Anda dalam program Majelis Sore dengan kajian-kajian Islami yang kami hadirkan melalui narasumber yang tentunya juga sudah berhadir di studio Duta TV, yakni dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan seperti biasa tayangan kami tidak dapat Anda hanya saksikan melalui terestrial, namun juga melalui platform media sosial kami di Duta Televisi Official maupun juga di streaming dutatv.com. Dan di studio di samping saya ada perempuan luar biasa, seorang profesor dari UIN Antasari Banjarmasin, yaitu Profesor Dr. Haja Maisyithah Umar dengan gelarnya Magister Humaniora. Tema kita perempuan dan tantangan zaman. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah kalau kita bicara mengenai tema tampaknya juga direpresentasikan oleh Profesor langsung. Kalau bicara mungkin gelar Profesor itu sendiri tahun berapa Prof didapat? Baru aja. Baru? Saya pengukuhan tanggal 8 Maret yang lalu. 2021 ya? 2021, tapi SK-nya tahun 2020 di akhir tahun ya. Baik, nah kalau kita bicara mengenai pengalaman mengajarnya sendiri di UIN Antasari Banjarmasin sudah berapa lama? Saya sudah mengajar lebih dari 30 tahun, hampir 40 tahun. Hampir 40 Iya, tahun. lebih dari Baik, 30. di fakultas? Fakultas Syariah. Di Fakultas UIN Syariah, Antasari, Masya betul. Allah. Jadi nanti kita banyak bicara seputar tentang perempuan dan tantangan zaman, yang dimana tentu begitu banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap perempuan, dan kemudian juga sejauh mana perempuan itu sendiri mampu berdikari dengan keadaan, dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Boleh kita mendengarkan terlebih dahulu pendahuluan yang kemudian Ibu Profesor sampaikan. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tentunya kepada Duta TV yang telah mempercayakan dan menghadirkan saya di sini. Dan ini adalah bagian dari sebuah perjalanan, dan saya termasuk dan mungkin yang lain juga adalah berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perempuan itu diciptakan dan dijadikan Allah adalah sama dengan laki-laki. Perbedaannya adalah hanya 3 hal. Yaitu yang sudah terberi bagi perempuan, yang sudah merupakan kodrat perempuan, yaitu haid, hamil, dan menyusui. Jadi hanya itu yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selebihnya bisa dikerjakan oleh laki-laki atau juga oleh perempuan. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada perbedaan secara secara umum bagi laki-laki dan perempuan, karena itu bagi perempuan tentu dia harus menjalani kehidupannya, mulai dari dia dilahirkan, kemudian dia menjadi bayi, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi remaja, serta menjadi dewasa, dan kemudian dia kawin, dia punya anak, dia punya cucu, dan seterusnya. Itulah juga kehidupan perempuan. Dan perempuan, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya itu merupakan kelebihan, dan sekaligus merupakan tantangan bagi perempuan itu untuk menjalaninya dengan secara sukarela, ya. Jadi tidak menuntut pamrih tentunya, karena tidak ada perempuan yang melahirkan kemudian hamil itu minta bayaran, ya, tidak ada, karena itu adalah sebuah kodrat. Walaupun dia berbeda secara kodrati, tetapi tidak menghalangi perempuan itu untuk berkiprah. Mulai dari dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia berkeluarga, tentu kiprahnya itu dituntut. Baik dituntut oleh dirinya sendiri, keluarganya, bahkan dituntut oleh masyarakatnya. Nah, untuk menapaki zaman berzaman ini, maka tentunya perempuan harus kuat. Tidak hanya kuat pada saat menjalani kodratnya, pada saat melahirkan, ya, karena tidak ada laki-laki yang melahirkan, hanya perempuan yang melahirkan. Berarti dia harus kuat, ya. Bahkan dia menjalani tetesan darah yang penghabisan, dia sanggup menjalaninya. Dan tidak ada perempuan juga yang jerak untuk melahirkan.
kecuali melahirkan itu di dalam aturan-aturan yang tentunya bisa disikapi oleh perempuan itu sendiri. Nah, menghadapi hidup itu tentu tidak mudah, ya. Mudah tentunya bila kita menjalaninya dengan secara ikhlas, dengan secara menerima apapun keadaan kita, ya. Karena itu di dalam keyakinan kita kepada Allah bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita tidak lepas dari 3M, ya. Yang pertama menjalaninya dengan syukur, yang kedua menjalaninya dengan sabar, ya. Kemudian yang ketiga menjalaninya dengan penuh tawakal kepada Allah. Insya Allah kalau itu kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan kenyamanan dalam hidup ini. Jadi tantangan hidup ini bermacam-macam, tidak sama dari orang per orang. Nah, sehingga bagaimana kita kuat menghadapi tantangan itu, ya. Karena dalam agama kalau kita bersyukur, menerimanya dengan penuh kesabaran, kemudian keikhlasan, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita terima dan kita jalani dengan penuh tawakal tadi. Sudah barang tentu kita persiapkan. Apa yang dipersiapkan oleh perempuan? Antara lain kemandirian. Apalagi dalam masa pandemi ini. Kita perempuan harus mandiri. Harus mampu untuk menyikapi suasana yang ada. Orang mengatakan masa pandemi ini adalah masa sulit. Betul. Tetapi ketika kita, ya, menjalaninya dengan penuh keikhlasan, mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Mampu untuk bekerja sama. Misalnya dalam keluarga. Kita tidak bekerja sendiri, ya. Kita tidak menjalani hidup sendiri, tapi banyak mungkin keluarga kita terdekat, bisa anak kita, bisa saudara kita, bisa orang tua kita, dan bahkan asisten rumah tangga pun adalah bagian yang tak terpisahkan yang harus kita bekerja sama dalam keluarga. Nah, sehingga kita bisa mandiri, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup ini. Jadi kita harusnya, ya, sebagai seorang perempuan itu tidak pernah mengenal lelah. Ya, kita terus bekerja, kita terus berupaya, kita terus berusaha. Demikian juga siapapun, ya. Kadang orang mengatakan, aja dalam bahasa Banjar, mohon maaf, nyaman aja si dintu sekolah pangjar. Kami nang kada sekolah ya Pak. Oh, bisa juga. Semua orang, perempuan itu terutama punya potensi, punya kemampuan untuk dikembangkan. Siapapun dia, sekecil apapun dia merasa tidak mampu, belajar, ya kan? Ada kesempatan belajar. Ada kesempatan untuk menambah ilmu. Yang namanya menambah ilmu itu tidak harus belajar di pendidikan formal. Bisa saja informal, non formal, atau bahkan bisa membaca, ya, rajin membaca juga bagian ilmu yang bisa kita kembangkan untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan bisa untuk mengembangkan potensi kita. Nah, sekarang bagaimana yang berikutnya? Mampu perempuan itu untuk mengembangkan kualitas hidupnya, sehingga hidupnya ke depan juga menjadi berkualitas selain dari kemandirian tadi. Ya, saya kira itu pengantar kecil dari saya. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Baik. Ya, dan tentunya makasih. kalau kita bicara mengenai perempuan tadi disampaikan oleh Profesor Masyidah, karena bicara mengenai perempuan ini sendiri kan begitu banyak begitu ya dalam populasi, dalam kemudian juga biasanya dalam lingkungan begitu ya. Karena rata-rata misalkan kalau di dalam kelas saja didominasi biasanya lebih banyak akan jumlah perempuan dibandingkan dengan laki-laki begitu. Nah, artinya di sini juga selain memang sudah disebutkan di dalam banyak kitab begitu ataupun juga di dalam Al-Qur'an bahwa jumlah perempuan akan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki di akhir zaman nanti. Artinya di tengah kondisi kita yang luar biasa sulit hari ini, perempuan lagi dan lagi menjadi sebagai salah satu hal yang terpenting dalam mereka untuk membuktikan diri sendiri. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai tadi sempat disinggung bicara mengenai pendidikan, Bu. Latar belakang pendidikan dari para wanita ini kan beragam. Ada yang memang tidak dapat berkesempatan untuk mengenyam pendidikan sekolah. Ada yang memang juga putus sekolah. Ada yang bahkan mungkin juga
hanya di tingkat SD atau SMP dan SMA dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berkuliah begitu. Nah, tapi sejauh ini mereka di tengah-tengah masyarakat merasa ketika mereka tidak memiliki pendidikan yang kemudian juga setara dengan orang yang berkuliah, mereka gagal dalam hidupnya sehingga Iya. hanya menjalankan apa yang kemudian juga diberikan dalam hidupnya, misalkan menjaga anak di rumah, mengurus dan lain sebagainya. Kita tidak mengatakan bahwa itu tidak benar dan itu sebuah pekerjaan yang begitu mulia, tapi terlepas dari itu semua, akhirnya perkembangan dari karir atau keinginan di dalam diri para wanita itu sendiri akhirnya terkubur dalam-dalam karena kesempatan yang diraihnya kadangkala terhalang dengan keadaan. Iya. Bagaimana Iya. kondisi seperti itu? Baik, ya saya kira tidak semata-mata ya. Kalau kita berpandangan dalam kondisi kita masing-masing itu berpandangan sempit. Artinya kita memandang bahwa yang ada dalam diri kita ini masih lemah, masih rendah. Sebenarnya dibalik dari itu, satu tadi saya katakan kita punya potensi untuk berkembang. Setiap manusia termasuk perempuan, baik laki-laki atau perempuan, itu punya potensi kan. Punya nilai plus, punya nilai lebih yang kita miliki. Kadang-kadang kita sebagai perempuan tidak sadar bahwa kita punya nilai plus itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan, menggali potensi yang ada pada diri kita, itu bisa dikembangkan. Ya, karena masing-masing orang punya bakat yang berbeda kan. Dan punya cita-cita yang berbeda. Jadi sepanjang kita punya cita-cita, jangan kita pangkas cita-cita itu karena kondisional yang sesaat sifatnya. Karena kondisional sesaat ya, level pendidikan kita masih rendah. Itu kan bisa dikejar. Bisa diisi dengan tidak hanya pendidikan formal saya katakan. Saya sudah lanjut misalnya. Bisa dengan pendidikan informal, non formal. Bisa kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan mulai membaca. Kita tidak bisa membaca, bisa dengan mendengar. Karena Tuhan memberikan 2 telinga kan. Nah, jadi 2 telinga itu adalah lebih daripada hanya 1 mulut. Betul. 2 mata, berarti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memandang sejauh bumi terhampar. Silahkan kita mencari rezeki misalnya, dari segi rezeki ya. Dari segi pengetahuan, dari segi pencerahan, dari segi wawasan, bisa kita tambah dengan nilai-nilai plus yang lain. Artinya, itu perempuan punya kemampuan. Bisa dikembangkan, ya. Bisa digali dan dikembangkan. Yang penting bagaimana kita menggali potensi kita itu. Karena kadang orang tidak sadar atau bahkan tidak mau menggali potensi itu. Karena itu, tolong, kita kan punya keluarga di rumah misalnya. Keluarga kita bisa membantu. Baik. Tanya dengan anak, tanya dengan saudara, tanya dengan orang tua. Atau cerita dengan apa yang diinginkan. Kita begitu. curhat. Ya. Baik, dan Baik. tentunya itu yang diperlukan tampaknya memang di dalam sebuah keluarga begitu. Tapi nanti sebelum kita bahas tentang wanita berkeluarga, fase-fase perempuan ini sendiri kan mungkin bisa di dalam kategorikan dari kecil, kemudian juga masa pubertas hingga masa haid begitu ya, Iya. hingga pada masa dia sekolah dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas sejauh mana peranan wanita dalam kondisi usia per usia, hari per harinya. Kita akan bahas, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.